Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus part 18. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Jiwo yang senang karena sekarang ia akan membantai seluruh human beast yang ada di benua selatan. Kyoka yang melihat Jiwo di sana langsung ketakutan. Ia berkata bahwa sekarang para human beast harus menyelamatkan dirinya masing-masing. Terlihat saat ini Jiwo bergerak dengan kekuatan super dan di sana ia bergerak layaknya Batman dengan invisible bot mobil. Kecepatan Jiwo tidak main-main, ia bergerak hingga seluruh tubuhnya seperti terbakar karena kecepatannya itu sendiri. Namun meskipun begitu Jiwo ini malah senang dan di sana ia menjulurkan lidah karena tidak kuat untuk menyantap seluruh musuh yang ada di benua selatan. Setelah sampai di langit yang cukup tinggi, Jiwo pun langsung terdiam karena sekarang ia ingin melihat keadaan yang akan ia hadapi. Jiwo di sana menatap dengan serius dan tiba-tiba ia pun langsung tersenyum senang karena gembira dengan keadaan sekarang. Sambil memperhatikan bumi yang ada di sana, Jiwo pun berkata tentang ada di mana benua selatan yang sekarang akan ia datangi tersebut. Setelah mengetahui tempatnya, Jiwo makin tersenyum lebar dan di sana ia berkata bahwa sekarang ia akan mengeluarkan light speed sprint untuk ke benua selatan. Jiwo kembali bergerak dengan kecepatan cahaya yang ia miliki hingga ia terlihat seperti skin legend Gusion. Wajah Jiwo benar-benar senang karena ia sudah tidak sabar untuk mendatangi benua selatan yang dihuni oleh para human beast. Tapi tiba-tiba wajah Jiwo penghek karena sekarang bebenguk yang ia miliki menabrak sesuatu yang ada di hadapan dirinya. Terlihat Jiwo ini menabrak sebuah ruang di angkasa hingga dirinya ngejepang tegang karena menabrak benda yang sangat keras tersebut. Jiwo di sana langsung melayang di angkasa. Ia bertanya apa sebenarnya lapisan pelindung yang tadi ia tabrak tersebut. Terlihat di hadapan Jiwo ada sebuah pemberitahuan yang menyatakan bahwa sekarang benua utara belum dibuka dan benua itu hanya bisa diakses nanti. Jiwo langsung memasang wajah kesal. Ia berpikir bahwa itu adalah sebuah pengkhianatan besar-besaran dari Chronolife. Presidennya sendiri di sana malah tertawa dengan sangat kencang. Ia tertawa senang dengan apa yang terjadi pada Jiwo saat ini. Presidennya di sana sangat senang. Ia berkata bahwa tujuan Jiwo sangatlah mudah ditebak. Jadi sekarang dirinya langsung menghalangi tujuan dari Jiwo itu. Karyawan yang mendengar hal itu dari Presdir langsung bertanya, bukankah Presdir ini tidak akan ikut campur dalam urusan pemain? Namun di sana Presdirnya marah. Ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah kapalang jahat untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan di Chronolife sendiri saat ini terlihat Kyoka yang gugup karena Jiwo sedang mengadu bahwa dirinya tidak masuk ke benua utara. Kyoka di sana tersenyum karena sekarang Jiwo memasang wajah cemberut akibat tidak diperbolehkan untuk membantai para human beast yang ada di sana. Jiwo yang kesal di sana berkata bahwa dirinya sangatlah jengkel hingga sekarang ia ingin menghancurkan dunia saja. Presdir dan para karyawan yang mendengar hal itu langsung bergidik merinding dengan ucapan Jiwo tersebut. Tapi tiba-tiba di sana Dewi pun langsung muncul. Ia berkata agar Jiwo tidak melakukan hal yang tidak ada gunanya. Dengan senyum yang cantik di sana Dewi berkata bahwa jika dunia hancur maka semuanya akan direstar kembali seperti semula. Jiwo di sana berkata bahwa hal itu memang tidak merubah apapun, tapi setidaknya stres yang ia miliki bisa hilang. Saat Kyoka melihat Dewi di sana mereka berdua pun kembali bertengkar untuk memperebutkan batang yang ada di dalam sempak Jiwo. Di sana Dewi mendatangi Kyoka dan di sana ia dan Kyoka pun saling berhadapan satu sama lain agar bisa mendapatkan hati Jiwo itu. Dewi di sana mendekat ke wajah Kyoka. Ia berkata bahwa umurnya adalah 21 tahun. Jadi harap Kyoka bisa sopan pada dirinya yang lebih tua. Kyoka yang mendengar hal itu pun langsung kesal. Ia berkata bahwa player buruk seperti Dewi tidak layak untuk dihormati. Namun tiba-tiba di sana Kyoka pun langsung terkejut karena sekarang ada seseorang yang memanggil dirinya dengan cukup kencang. Terlihat itu adalah Dead. Di sana Dead berkata bahwa ia tidak menyangka karena ternyata Kyoka sang Demon King baru masih hidup.
Kyoka pun di sana langsung mencubit pipi Dead karena di sana Dead malah berkata jika ia berharap agar Kyoka mati saja. Kyoka sendiri pada saat ini tiba-tiba terlihat bingung karena bahkan menurut Dead ia ini sedang sendirian di tengah hutan. Terlihat Dewi sudah pergi mendekat ke arah Jiwo sehingga sekarang Kyoka sendirian saja di tengah hutan tersebut. Kyoka pun di sana langsung berlari ke arah Jiwo dan Dewi dan di sana ia berkata bahwa dirinya ingin ikut kemanapun Jiwo akan pergi. Di sana terlihat Jiwo sudah membuat dua wanita harem di sebelahnya dan di sana ia berkata bahwa Kyoka dan Dewi tidak boleh bertengkar lagi. Sedangkan sekarang terlihat Shin sedang memperlihatkan gurun besar yang berada di wilayah barat. Di tengah gurun pasir itu terlihat ada sesuatu yang bergeliut dan bergerak. Dan ternyata di sana ada sebuah cacing besar Alaska yang keluar dari gurun pasir tersebut. Cacing itu mengeluarkan taring yang sangat banyak dan di sana cacing yang merupakan bos monster itu sudah bersiap untuk menyerang orang-orang di hadapannya. Anggota Guild Justice pun langsung bersiap. Di sana mereka berkata bahwa sekarang cacing besar Alaska sudah muncul di hadapan mereka. Dengan cepat mereka langsung mengumpulkan kekuatannya masing-masing dan di sana mereka langsung melancarkan serangannya masing-masing ke arah cacing besar Alaska yang ada di hadapannya itu. Cacing itu di sana langsung kesakitan dan di sana ia menjerit karena serangan dari Guild Justice tersebut. Mereka di sana terus melancarkan serangannya dengan efektif dan sekarang mereka terus menyerang cacing tersebut agar bisa mengalahkannya. Para pemimpin guild sendiri di sana memperhatikan dari atas dan di sana mereka menganalisa kekuatan yang dimiliki oleh anggota Guild Justice. Hong di sana membuka topengnya dan dengan wajahnya yang cantik, Hong berkata bahwa sekarang Guild Justice menjadi lebih berani. Hong pun di sana berpikir bahwa kemungkinan Guild Justice berusaha lebih keras karena kekalahannya ketika melawan Ancient Human Beast. Namun meskipun begitu, Hong masihlah bingung. Sambil memperhatikan keadaan sekarang di sana ia berpikir apakah bisa mereka semua mengejar ketertinggalan yang harusnya 10 tahun lagi. Abrakadabra pun di sana berkata bahwa hal itu adalah mustahil karena kekuatan dari Human Beast ini sangatlah tidak ngotak. Hauke di sana langsung menghela nafasnya. Ia berkata bahwa sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Jiwo yang merupakan sang pahlawan. Tapi di sana Abrakadabra langsung menolaknya. Ia berkata bahwa mereka semua juga harus bersiap-siap untuk bisa melawan para Human Beast. Dengan wajah yang sedikit murung di sana Abra berkata bahwa mereka tidak bisa mengandalkan satu orang saja dalam peperangannya. Mereka bertiga pun di sana langsung terdiam ketika mendengar ucapan dari Abrakadabra tadi. Dan tiba-tiba di sana Hong berkata bahwa ia sekarang terpikirkan ide yang bagus. Dengan wajah seriusnya Hong berkata bahwa jika rencananya berjalan lancar, maka perangnya dengan Human Beast mungkin bisa menjadi adil. Hauke yang mendengar hal itu langsung terkejut. Di sana ia bertanya tentang apa ide yang dimaksud oleh Hong itu. Hong pun di sana memasang wajah cantik ketakutannya dan ia berkata bahwa dirinya tetap membutuhkan sang batang sejati untuk rencananya tersebut. Cerita pun berganti ke Front Village yang sekarang tempatnya masih dalam perbaikan dan di sana ada Star yang senang karena melihat jiwa yang sudah datang ke tempatnya tersebut. Tapi tiba-tiba di sana Star terkejut karena sekarang ia melihat Jiwo yang tidak datang sendirian. Terlihat Jiwo ini ditemani oleh Dewi dan juga Kyoka yang sekarang muncul di hadapan Star. Kyoka yang melihat Star pun di sana langsung bertanya tentang siapa itu Star. Jiwo pun di sana langsung menjelaskan semua kisah tentang Star dengan panjang lebar pada Kyoka. Dan ketika mendengar ceritanya di sana Kyoka berkata bahwa seluruh kejadian itu benar-benar mengharukan. Kyoka di sana langsung memeluk Star. Di sana ia berkata bahwa dirinya senang karena sekarang Star pasti sudah tidak merasakan sakit lagi. Namun tiba-tiba di sana Star bertanya sesuatu pada mereka. Star di sana bertanya siapa yang merupakan pacar dari Jiwo. Mereka bertiga pun langsung terdiam karena syok dengan ucapan yang dilontarkan oleh Star. Tapi tiba-tiba wajah Star menjadi gemoy dan di sana Jiwo langsung memberikan materialnya. Ia berkata bahwa kedua orang itu bukanlah pacar dari Jiwo. Star di sana langsung memperhatikan mereka bertiga. Ia berkata bahwa mungkin Kyoka dan Dewi ini memiliki alasan masing-masing untuk menyukai Jiwo. Di sana ia pun langsung menjadi Sherlock Holmes karena ia berpikir jika kisah Jiwo sekarang adalah sebuah cinta segitiga yang menarik. Star pun di sana bertanya apakah Jiwo ini kebingungan untuk memilih antara Kyoka dan Dewi karena keduanya sangat cantik. Jiwo di sana langsung memasang wajah wegah. Ia berkata bahwa itu benar dan lagi pula Jiwo juga menyukai Urus. Ketika mendengar hal itu, Urus dan Star pun langsung memasang wajah terkejut dan jijik karena ucapan Jiwo.
Jiwo pun berkata bahwa ia hanya bercanda dan sekarang ia juga sedang kesal karena harus menunggu 1 bulan agar bisa melawan para human beast. Saat mereka sedang seperti itu, tiba-tiba mereka terkejut karena ada Hong yang muncul dengan tiba-tiba. Hong di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya senang karena sekarang sudah menemukan Jiwo. Dengan senyumnya yang ragu di sana, Hong berkata bahwa sekarang ia membutuhkan bantuan dari Jiwo untuk perang melawan para human beast. Sedangkan sekarang cerita pun berganti ke benua utara yang dipenuhi oleh salju. Di tengah benua itu ada sebuah gua yang mungkin ditinggali oleh para human beast. Benar saja, di sana ada Griffin yang telah selesai melaporkan sesuatu pada ketua human beast. Di sana ia berkata bahwa dirinya sudah memberitahu tentang penyerangan yang akan dilakukan dalam 30 hari ke ketuanya, yaitu Lord Aventador. Terlihat Aventador ini sangatlah besar dan di sana dengan tubuh besarnya itu ia langsung memperhatikan Griffin. Dijelaskan bahwa Aventador adalah Polar Dragon dan ia adalah ketua dari para human beast yang ada di dunia. Dengan tatapan mengerikannya di sana, Aventador berkata bahwa Griffin ini sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sekarang mereka sudah bisa untuk bersiap. Tubuh Aventador di sana bercahaya dan di sana ia berkata bahwa sekarang sebentar lagi benua selatan akan menjadi rumah bagi para human beast. Griffin yang melihat Aventador di sana langsung kaseraban karena cahaya yang sangat terang dari tubuh Aventador tersebut. Aventador sendiri di sana terus mengeluarkan cahaya biru yang sangat terang dan di sana muncul sebuah kaki yang berurat dan juga sebuah rambut yang panjang. Ternyata itu adalah Aventador yang masuk ke dalam mode manusianya dan di sana ia juga langsung berjalan ke arah Griffin. Aventador terus berjalan melewati Griffin dan di sana ia berjalan dengan aura-aura yang sangat kuat. Dengan tatapan tajam, Aventador sudah berubah menjadi monster boss bernama Dragon dan sekarang ia sudah bersiap untuk bertemu dengan saudara tercintanya, yaitu Urus. Sedangkan Urus sendiri saat ini malah terlihat gemoy dan ia juga sekarang sedang memakan sebuah daging. Terlihat saat ini Urus dan yang lainnya sedang berkumpul untuk membicarakan tentang perang melawan para human beast. Hong sendiri di sana menjelaskan rencananya dan ia berkata apakah ia bisa meminta bantuan dari Jiwo. Kyoka yang mendengar hal itu langsung tersenyum. Ia berkata bahwa ide dari Hong ini adalah hal yang cukup bagus untuk dilakukan. Sedangkan Dewi di sana tidak setuju. Ia berkata bahwa hal itu bisa membuat Jiwo disalahkan oleh perusahaan karena bisa membuat perusahaan rugi. Jiwo yang mendengar hal itu malah tertawa kecil sambil memakan dagingnya. Dewi yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dan berkeringat dingin karena perilaku dari Jiwo. Jiwo di sana langsung tersenyum lebar. Ia berkata bahwa dirinya tidak peduli jika harus disalahkan oleh perusahaan. Jiwo di sana ingat ketika dirinya dilarang ke benua utara dan hal itu adalah karena ulah dari perusahaan. Dengan wajah psikopat mengerikannya, Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan setuju dengan rencana yang diusulkan oleh Hong. Jiwo di sana tidak berhenti tersenyum seperti psikopat. Ia berkata bahwa dirinya sangat suka dengan rencana yang dibuat oleh Hong. Jiwo pun berdiri sehingga membuat setiap orang yang ada di sana langsung terkejut dengan perilaku Jiwo. Dengan tatapan gagahnya di sana Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan pergi untuk melakukan rencana yang telah dibuat oleh Hong. Jiwo tersenyum senang. Ia berkata bahwa sekarang dirinya melakukan light speed sprint untuk menjalankan rencananya. Terlihat Jiwo langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kecepatan cahaya yang dirinya miliki. Orang-orang yang ditinggalkannya di sana langsung terbatu karena Jiwo pergi dengan meninggalkan banyak asap. Star di sana bertanya kemana Jiwo akan pergi, padahal mereka ini sedang makan bersama. Hong pun di sana tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang Jiwo ini pergi untuk membantu dirinya. Star pun di sana bertanya tentang bantuan apa yang diinginkan oleh Hong karena tadi ia fokus makan, jadi ia kurang mengerti dengan perkataan dari Hong. Hong pun di sana langsung bertanya pada Star jika seseorang ingin menjadi lebih kuat dalam waktu 30 hari untuk mengalahkan human beast yang sangat kuat, maka apa yang dibutuhkan oleh para pemain. Star di sana berkata bahwa cara menjadi kuat adalah dengan menaikkan level para pemainnya. Hong di sana berkata bahwa itu adalah benar, tapi ada juga cara lain untuk menjadi kuat selain melakukan leveling. Dengan mata cantiknya di sana Hong berkata bahwa caranya ialah dengan menggunakan equipment atau item yang sangat kuat. Star pun di sana langsung terkejut. Di sana ia berkata bahwa sekarang Jiwo pasti sedang pergi ke Urus Nest. Hong pun menjawab bahwa itu benar karena sekarang Jiwo sedang pergi ke tempat hunting dengan kesulitan tertinggi, yaitu Urus Nest. Terlihat di Urus Nest sekarang sudah banyak monster yang berhamburan karena terkena serangan kuat. Serangan itu tak berhenti-berhenti hingga membuat seluruh monster yang ada langsung meninggoy begitu saja. Monster-monster yang ada di sana sangatlah kuat dan besar hingga membuat areanya terasa sangat
sangat mengerikan. Namun meskipun begitu, sekarang Jiwo ada di sana untuk membantai mereka semua dan mendapatkan item untuk dijual ke para pemain. Jiwo di sana tersenyum seperti monster dan ia sudah bersiap untuk menghantam batang miliknya pada para monster yang ada di hadapannya itu. Terlihat serangan Jiwo ini memanglah tidak ngotak karena satu serangannya saja bisa keluar bumi dan menghancurkan atmosfer yang ada di sana. Star sendiri saat ini terlihat terkejut. Ia berkata bahwa hal itu harusnya tidak boleh terjadi. Dengan wajah gugupnya ia berkata bahwa jika hal itu terjadi, maka ekonomi pasar Chronolife akan rusak karena item pasti akan jatuh. Hong pun di sana berkata bahwa hal itu benar, tapi tetap saja karena sekarang mereka tidak punya cara lain untuk menang dalam perangnya. Star pun langsung terkejut karena ia diberitahu jika Jiwo ini adalah orang yang tidak peduli dengan keadaan kedepannya. Hong sendiri di sana berkeringat dingin. Ia berkata bahwa sekarang Jiwo pasti sedang dendam karena tidak boleh ke benua utara oleh gamenya. Dan karena rasa dendam yang dimiliki oleh Jiwo inilah, sekarang Jiwo tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun yang ada di dunia. Beberapa hari setelah itu terlihat Jiwo sedang tersenyum lebar karena sekarang ia sedang menjual item-item dari Urus Nest. Dengan sangat senang di sana Jiwo berkata bahwa sekarang para pemain bisa membuang item jeleknya dan bisa membeli item bagus di tempatnya saja. Terlihat di sana muncul seorang bocah dan di sana bocah berlevel 19 itu ingin membeli sebuah pedang pada Jiwo. Bocil itu pun di sana langsung senang karena ia mendapatkan pedang level unik yang berharga 10.000 gold saja. Orang-orang yang melihat hal itu langsung terkejut karena sekarang bocil itu mendapatkan item bagus dengan harga yang sangat murah. Di sana setiap orang pun langsung mengulurkan uangnya pada Jiwo. Mereka berkata bahwa sekarang mereka ingin membeli item-item tersebut. Kyoka sendiri di sana terus memperhatikan keadaan yang terjadi. Di sana ia berkata bahwa sekarang benar-benar sangat ramai. Terlihat Kyoka ini tidak sendirian. Di sana ia ditemani oleh Hong dan juga Dewi yang terlihat sedang malas. Saat mereka sedang memperhatikan keadaan sekarang, tiba-tiba Hong terkejut ketika ia melihat seseorang yang datang. Hong di sana memperhatikan orang tersebut yang memiliki badan sangat besar dan juga membawa pedang besar. Jiwo sendiri di sana terus berteriak menggunakan mikrofonnya. Ia berkata bahwa sekarang ia sedang menjual item-item miliknya. Tapi tiba-tiba di sana Jiwo pun terkejut ketika ia melihat seseorang yang menghalangi pandangan dirinya. Terlihat itu adalah orang yang besar tadi dan di sana orang itu langsung menghalangi pandangan dari Jiwo yang sedang berjualan. Dengan wajah yang mengerikan di sana orang itu berkata bahwa dirinya menginginkan pedang seperti yang tadi didapatkan oleh seorang bocil. Orang-orang yang ada di sana langsung kesal. Mereka berkata bahwa orang itu memotong antrian dan itu tidak boleh dilakukan. Tapi tiba-tiba di sana orang yang sedang kesal itu langsung terkena sebuah cengkraman dari tangan si badan besar. Terlihat orang berbadan besar itu langsung melemparkan pebenguk orang tersebut hanya dengan satu tangan yang ia miliki saja. Di sana orang yang dilemparkannya langsung terbentur pada tembok yang ada di Front Village. Jiwo, Star, dan yang lainnya pun langsung memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang. Terlihat orang yang tadi dilemparkannya sekarang bengong karena nyawa yang ia miliki sudah hilang dari raganya. Orang berbadan besar itu langsung mengkertakkan tangannya dan dengan wajah sombongnya ia berkata bahwa jika ada orang yang tidak puas dengan dirinya bisa maju untuk melawan dirinya. Di sana orang berbadan besar itu pun langsung memperhatikan Jiwo yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut. Jiwo pun di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa pedang yang diinginkan oleh orang tersebut berharga 10 juta gold. Di sana orang itu pun langsung kesal. Ia berkata bahwa tadi pedangnya hanya dijual 10.000 gold pada anak kecil, tapi mengapa pada dirinya malah 10 juta gold. Jiwo pun di sana langsung memberitahu bahwa harga di tokonya itu akan disesuaikan dengan level para pembelinya. Orang itu di sana kesal. Ia berkata apakah Jiwo ini seorang penipu. Tapi sebelum ia melanjutkan kata-katanya, Jiwo pun langsung tersenyum kesal. Di sana ia memasang wajah serius. Ia berkata jika orang itu tidak setuju maka mereka berdua bisa saling bertarung satu sama lain. Terlihat mereka berdua pun saling memandang satu sama lain di tengah kota yang sekarang masihlah ramai. Kyoka sendiri di sana langsung terkejut dan di sana ia bertanya tentang siapa orang besar yang sekarang menatap Jiwo. Hong langsung menjawab bahwa orang itu adalah Benedict yang memiliki rank 38 dan Benedict ini adalah seorang player killer yang terkenal. Sambil mengingat dengan orang yang dibunuh di sana, Hong berkata bahwa Benedict ini tidak segan untuk membunuh orang lain ketika sedang marah. Dan terlihat sekarang Benedict sedang marah dan menggertakkan giginya karena ia kesal dengan harga barang yang dijual oleh Jiwo. Tapi tiba-tiba di sana ia pun langsung memberikan 10 juta goldnya dengan hormat sehingga membuat Jiwo langsung senang kembali. Benedict di sana langsung pergi. Ia berkata bahwa
tatapan Jiwo tadi sangatlah menyeramkan hingga ia terpaksa bersikap sopan. Hong pun di sana langsung tersenyum dan sekarang ia juga bertanya tentang seberapa kuat Kyoka yang sudah menjadi Demon King. Kyoka pun di sana langsung menjawab bahwa ia masihlah lemah dan sekarang level yang ia miliki adalah 210 saja. Hong yang mendengar hal itu langsung terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Kyoka barusan. Di sana ia berpikir mengapa Kyoka bisa mencapai level 210 padahal kemarin ia baru saja level 139. Kyoka di sana berkata bahwa ia selalu ikut dengan Jiwo di Urus Nest. Walaupun begitu tetap saja ia hanya bisa mengalahkan sedikit monster. Hong dan Dewi langsung memperhatikan Kyoka yang ternyata menjadi sangat kuat di Urus Nest. Hong langsung sedikit gugup. Ia tidak menyangka karena sebenarnya untuk naik level ke 200 membutuhkan waktu 2 tahun. Tapi sekarang Kyoka yang ada di hadapannya sudah mencapai level tersebut dan Kyoka juga sekarang akan bertarung kembali untuk menaikkan levelnya. Hong langsung tersenyum. Di sana ia memberi semangat pada Kyoka yang ada di hadapannya. Sambil memperhatikan Kyoka yang sangat cantik, di sana Hong berkata bahwa ia sekarang melihat sebuah harapan untuk memenangkan perangnya. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak memandang seseorang dari penampilannya saja. Don't judge book by its cover ya guys ya. Karena bisa saja tampilannya gede tapi ternyata takut gitu kan. Ya pokoknya saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.